Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari sebelum kita memulai doa pagi kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami rindu memulai hari kami bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan boleh berkenan hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dalam setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami dalam kerinduan kami boleh memuji, memuliakan, dan mendengar akan sabdamu. Kami menyerahkan semuanya ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memulainya dengan pujian dari NKB 116, Siapa yang Berpegang. Saat kita berpegang pada sabdanya, maka Tuhan akan menuntun kita, menolong kita, menguatkan kita. Dan saat kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu seperti pelita yang menerangi jalan ataupun langkah kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan bagian dari Mazmur 119 ayat 103 sampai 105 dan Mazmur 91 ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 119 ayat 103 sampai dengan 105. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terus kemudian yang 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungin engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukannya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, dengan tema kepak sayap Allah, saya pertama mau bertanya gitu Bapak sekalian, kalau kita membeli sebuah lemari yang bongkar pasang dan kemudian kita mau memasang sendiri, ataupun sesuatu yang dibangun begitu ya, sesuatu yang dibangun gitu, kira-kira apa yang pertama kali kita butuhkan? Apa yang seringkali kita pertama cari? Ya, buku pedoman, buku panduan bagaimana merakit ataupun membangun lemari atau sesuatu itu seperti itu. Apalagi kalau itu sesuatu yang baru buat kita pasti sangat membutuhkan itu. Kalau tidak gitu ya, kita asal pasang, maka bisa jadi tidak jadi gitu ya, lemari ataupun sesuatu itu begitu. Maka dibutuhkan panduan itu, dan kalau kita mengikuti tahap demi tahap, maka kita akan bisa menyelesaikannya dengan baik gitu kan ya, persis seperti apa yang direncanakan yang membuatnya gitu ya, bahwa lemarinya itu seperti apa dan persis seperti apa yang kita lihat di toko itu misalnya, atau di di tempat di mana kita membelinya seperti itu. Nah, tapi terkadang dalam kehidupan kita gitu kan ya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita gitu ya, ini saya ibaratkan kita juga sedang membangun kehidupan kita seperti itu. Tapi kita seringkali dalam tanda kutip sok tahu begitu ya, kita mengandalkan diri kita sendiri gitu kan, kita seringkali memakai pengertian kita sendiri untuk menjalani kehidupan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan sudah merencanakan hal-hal yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang harusnya kita bangun gitu kan. Nah, untuk itu itu sama seperti kita meninggalkan buku pedoman kita gitu ya, atau buku panduan kehidupan kita seperti itu. Dan hari ini kita bisa diingatkan kembali gitu ya oleh pemazmur, bagaimana pemazmur itu gitu kan ya mengungkapkan rasa syukurnya gitu kan ya, saat dia mengikuti setiap firman, setiap sabda Tuhan gitu ya. Tuhan yang pembuat kehidupan ini, Tuhan yang membangun kehidupan ini gitu ya, Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Itu di sabda atau di firman-Nya itu bukan hanya soal pedoman, tapi juga ada janji Allah, ada perintah, ada kesaksian, ada ajaran, ada hikmat, ada kebenaran, dan ada keadilan Allah di situ. Sehingga pada saat kita merenungkan bagian itu siang dan malam gitu, maka itu akan memberikan kita pengertian Bapak sekalian. Itu akan menolong kita untuk menghadapi hal-hal dalam perjalanan kita,
sehingga kita tahu arah gitu ya, seperti pelita itu kan yang memberikan terangnya di tengah kegelapan, sehingga kita punya arah, sehingga perjalanan kita menjadi kita bisa melangkah dengan tegap gitu ya, melangkah dengan yakin gitu, karena Tuhan memberikan pengertian-pengertiannya lewat firman-Nya itu, sehingga si pemazmur ini menyampaikan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Karena apa? Karena firman itu yang menuntunnya gitu. Sehingga setiap langkah hidupnya gitu, setiap pilihan-pilihan hidupnya, Tuhan yang menuntunnya gitu. Saat kita buntu, saat kita tidak tahu harus apa gitu kan ya, maka firman itu yang akan mengingatkan kita. Firman itu yang akan memberikan insight buat kita. Ataupun juga di tengah saat kita jatuh, saat kita mengalami kesulitan gitu, maka firman itu yang menjadi kekuatan kita, yang menguatkan kita untuk terus berharap, untuk terus punya pengharapan, punya semangat, dan melangkah. Meskipun kelihatannya itu langkahnya berat dan tertati-tati, tapi pada saat kita rajin merenungkan firman Tuhan, maka firman itu akan muncul untuk apa? Untuk mengingatkan kita gitu. Nah, seperti yang diilustrasikan di Mazmur 91 gitu ya, bagaimana kita berlindung di kepak sayap Allah, menudungi gitu ya, di bawah sayapnya itu gitu ya. Melalui firman-Nya ini Tuhan menjagai kita, melindungi kita, dan kuat kuasa firman-Nya itulah yang menolong kita gitu kan, bagai seekor raja wali yang terbang tinggi gitu. Seringkali kita juga menemukan gitu ya, ilustrasi raja wali yang mengepakkan sayapnya, yang begitu kokohnya sayapnya gitu kan. Kalau kita pernah dengar cerita soal raja wali, saat dia memiliki anak, dia kemudian memberi makan anaknya itu begitu kan ya, sampai anaknya itu siap gitu kan, siap untuk terbang gitu. Maka dia akan memporak-porandakan ataupun menggoyang-goyangkan sarangnya supaya si anak itu belajar terbang bersama dia gitu. Dan kemudian pada saat anaknya hampir jatuh atau menimpa ataupun menabrak tanah ataupun batu terjal, maka dia akan menolong anaknya itu, sehingga anaknya itu akan diselamatkan dan kemudian dibawa naik, dan supaya dia belajar kembali mengepakkan sayapnya. Dan pada saat mengepakkan sayapnya, mereka pun belajar untuk melihat angin yang berhembus, sehingga mereka tahu gitu kan ya, tidak selalu mengepakkan gitu ya, tapi mereka memanfaatkan atau istilahnya itu dengan angin itu ya, maka raja wali itu bisa terbang tinggi gitu Bapak sekalian. Maka kalau kita melihat raja wali gitu kan ya, bagaimana menuntun, bagaimana membuat raja wali kecil itu bisa terbang, dan kemudian akhirnya mereka bisa mandiri untuk mencari makan mereka sendiri, maka Tuhan pun menolong kita di tengah segala kesulitan gitu ya. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi Tuhan akan selalu seperti raja wali itu yang mengitari di sekitar anaknya yang sedang belajar terbang itu. Maka Tuhan pun juga ada di menyertai kita gitu ya, sehingga saat kita sungguh-sungguh memohon pertolongannya, maka Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, dan firman-Nya itu akan diingatkan gitu ya. Firman-Nya itulah yang akan menjadi pegangan kita, pedoman kita gitu ya, akan janji Allah gitu. Sehingga pada saat kita melewati atau menghadapi tantangan itu, kita akan menghadapinya dengan keyakinan bahwa kita tidak sendiri seperti itu. Dan pada saat kita mau jatuh tergeletak, maka tangan Tuhan akan menopang kita dan akan menolong kita untuk melewati awan hitam bersama-sama dengan Dia
gitu ya. Bagaimana Tuhan akan menolong gitu kan kita untuk melewati setiap perjalanan tantangan itu gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, marilah apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini gitu ya menjadi sebuah ungkapan juga dari kita gitu ya. Karena melalui firman-Nya yang kita renungkan, yang kita bukan hanya merenungkan tapi kita terapkan juga dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita menghadapi setiap pilihan-pilihan dan persoalan, kita selalu mengingat akan firman-Nya itu, maka kita akan bisa menyatakan gitu ya bahwa firman-mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang menghidupi setiap orang-orang percaya dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi penuntun kami, menjadi pelita kami Tuhan. Sehingga pada saat kami menghadapi persoalan-persoalan, kami percaya bahwa kami dinaungi oleh-Mu Tuhan. Bahwa kami selalu ada dalam genggaman-Mu Tuhan, dan bahwa kekuatan-Mu akan melindungi kami dalam segala persoalan-persoalan kami. Oleh karena itu kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di tengah segala situasi pandemik ini Tuhan, setelah hari raya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan menolong, Tuhan sendiri akan memampukan pemerintahan untuk menanggulangi ataupun juga mencegah terjadinya lonjakan COVID ataupun yang penyebaran COVID Tuhan, sehingga kami, bangsa kami boleh bertahan, boleh juga survive dalam badai COVID ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, dalam menjadi berkat bagi jemaat dan juga masyarakat sekeliling kami melalui setiap program-programnya, melalui klinik, melalui setiap
program ibadah, doa maupun hal-hal yang kami lakukan bersama-sama dalam pelayanan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati sehingga orang-orang boleh melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Dan pada saat orang-orang melihat pemeliharaan-Mu, mereka boleh melihat juga bahwa Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang boleh dimuliakan oleh setiap kami, Tuhan. Dan orang-orang yang boleh melihatnya, boleh melihat kebaikan-Mu dan memuliakan Engkau juga. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan doa pagi, Tuhan. Biarlah melalui persekutuan doa pagi ini kami terus-menerus diingatkan akan Engkau, Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang boleh kami renungkan, Tuhan, itu menjadi kekuatan baru bagi kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang dalam kesulitan, dalam pergumulan. Biarlah Roh Tuhan yang memampukan mereka dalam segala perkara, Tuhan. Mungkin dalam persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, ataupun juga persoalan anak, Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami usahakan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Kami menyerahkan, Tuhan, doa yang ada pada sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab